Ini filenya saya kirim dulu ke grup. Hmm. Ya, saya dulu nih. Oke, sudah terlihat ya file yang saya tampilkan. Kelihatan ya, bab 6 pohon biner. Sudah, di situ. Iya, terus. Oke, kita mulai saja perkuliahan kita sore ini. Sepertinya ini nggak lama, paling 90 menit mungkin selesai. Mungkin ini. Nah, pohon biner atau binary tree ya. Jadi, eh, pohon biner ya, pohon, pohon biner khususnya, pohon pada umumnya, itu juga merupakan salah satu struktur data ya, salah satu struktur data yang bentuknya Anda tahu semua. Pohon biner itu ya seperti pohon ya, seperti pohon ya, namanya pohon, seperti pohon tapi terbalik, balik. Jadi akarnya itu di atas, biasanya gambarnya gitu ya, rootnya di atas. Jadi pohon pada umumnya itu adalah salah satu struktur data yang menyerupai pohon tapi terbalik. Kenapa terbalik? Karena akarnya itu digambarnya di atas. Terus mempunyai kedalaman ke bawah, ke bawah, ke bawah, dan yang paling bawah itu adalah daun atau leaf ya. Nah, pada pohon, khususnya pohon biner, setiap lingkarannya itu disebut node ya atau simpul. Itu istilah ya, itu nama lah jadinya. Oke. Lalu simpul itu apa? Simpul itu fungsinya untuk apa di pohon ataupun pohon biner? Tentunya adalah untuk menyimpan data. Untuk menyimpan data, data itu bisa nama, bisa ya, macam-macam ya. Bisa nomor induk mahasiswa, bisa alamat mahasiswa, dan seterusnya. Nah, karena nanti untuk selanjutnya itu yang digunakan adalah pohon biner, maka kita harus tahu pohon biner itu apa. Jadi pohon biner adalah pohon yang mana banyaknya anak dari setiap simpul itu maksimal dua. Maksimal dua, jadi nggak ada yang lebih dari dua. Maksimal dua, jadi ada yang dua, ada yang cuma satu, ada yang nggak punya anak ya. Nah, yang nggak punya anak tentunya adalah simpul yang berupa daun ya, yang berupa daun. Nah, ini contoh eh, diagram organisasi yang berbentuk pohon ya, tapi ini bukan pohon biner, bukan pohon biner karena yang akarnya, rootnya itu di sini Pak, Dekan Teknologi Informasi misalkan ya, di situ ada tiga anak. Nah, berarti jelas bukan pohon biner, tapi ini adalah gambaran contoh suatu diagram organisasi yang yang gambarnya itu menyerupai pohon tree ya. Nah ini pohon biner kalau ini ya, ini pohon biner ya. Ini apa ini? Oh, tiba-tiba seperti ini. Oke. Jadi misalkan hmm, kita menyimpan data ya, misalkan data yang kita simpan itu berupa karakter-karakter semacam ini huruf ya. Katakanlah huruf ini adalah mungkin eh, apa singkatan dari nama mahasiswa misalkan bisa juga ya, misalkan seperti itu ya. Seperti itu. Nah, jadi pertama kali tentunya yang digambar adalah akarnya root ya. Terus masuknya tentunya satu-satu. Jadi secara apa namanya sekuensial ya satu-satu tidak bareng begitu satu-satu. Nah, terus dicek dengan apa namanya besarannya dengan akarnya besar mana ya. Nah, jadi kalau huruf itu besar kecilnya tentunya ini ya sesuai dengan urutan ya. A itu satu, B itu dua dan seterusnya. Z itu berapa? 25 atau 26 itu Z itu ya. Oke, seperti itu. Nah,
Nah, jadi di sini menyimpannya seperti ini. Jadi kalau lebih kecil dari akar, maka ditaruh di sub pohon bagian di sini tuh, kiri ya. Di sini. Kiri ya, kiri. Kalau lebih besar, berarti sub pohon yang kanan gitu ya. Kiri kanan kalau dari mata kita ya, kalau dari kita. Jadi misalkan ini K-nya sudah anu, K-nya sudah apa namanya? K-nya sudah ada di sini gitu ya. Sebelah kirinya K. Oke. Habis itu misalkan F, habis itu misalkan F, misalkan ya. F di anu dengan K bandingkan dengan K, oh lebih kecil F, maka ke kiri. Ke kiri ketemu A. Dengan A dibandingkan, oh dengan A besaran F, maka F di kanannya A. Tapi tetap masih di kirinya K ya. Jadi ini sub pohon sebelah kiri gitu kan ya. Terus misalkan anu dikasih M. Si M kan, bandingkan dengan K, oh besar M, maka M ditaruh di kanannya K. Nah, karena di kanannya K itu belum ada, ya berarti langsung M gitu ya, langsung M. Terus misalkan lagi ditambah N, tambah N itu lebih besar daripada K nilainya, maka di kanannya K. Jadi masuk di sub pohon kanan K. Ke kanan ketemu M. Nah, begitu aja ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ini jadi kalau mau melanjutkan ya seperti itu. Udah paham ya untuk pengisian pohon di udah paham? Halo, Iya, Pak. udah paham yang isinya udah paham. Jadi oke. Jadi nanti karena ini nanti mengisinya ini dipakai untuk kalau kita nanti mau membuat yang namanya BST, binary search tree ya, BST ya. Jadi kita diberikan sejumlah data begitu kan, diminta disimpan di pohon biner. Nah, kita membuat yang namanya BST, binary search tree. Lalu dari BST itu nanti kita misalkan diminta untuk menelusuri ya seluruh elemen di BST itu secara dengan berbagai metode ya, dengan berbagai metode. Oke, gambar 62. Oke ya. Jadi gambar 62 yang ini kan gambar 62 ini ya. Ini pohon biner nih. Karena apa? Karena di situ setiap simpul itu anaknya maksimal dua. Seperti K ini mempunyai dua anak, gitu kan. Terus mana lagi? Misalkan lagi di sini F mempunyai dua anak juga, gitu ya. Yang lainnya anaknya cuma satu atau tidak punya anak, gitu kan. Jadi, oke seperti itu ya. Yang nggak punya anak ini seperti yang paling ujung ini namanya adalah daun ya atau leaf. Oke. Nah di pohon, khususnya pohon biner itu banyak istilah yang digunakan di pohon itu ya. Yang pertama adalah akar tadi yang disebut akar atau root ya. Root itu apa? Atau akar itu apa? Simpul. Salah satu simpul. Simpul yang bagaimana? Yang tidak memiliki induk. Jadi tidak memiliki orang tua lagi. Tidak memiliki induk. Induk. Induk itu maksudnya ini. Misalkan A ini induknya F gitu kan. M ini induknya N. Ya, dan seterusnya ya. K ini induknya A sama M ya, seperti itu kan. Nah, seperti itu. Induk ya. Oke. Itu root. Jadi di sini rootnya itu K. Karena K tidak memiliki induk lagi. Nggak ada. Ini K. Root. Akar ya. Oke. Terus induk orang tua atau parent itu simpul yang memiliki anak. Pokoknya yang punya anak itu semuanya namanya eh, induk atau parent ya. Sebaliknya anak, simpul yang dinamakan anak itu simpul yang memiliki induk, yang punya induk namanya. Ada anak berarti dia punya orang tua ya, punya 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 orang tua, punya induk ya, punya induk ya. Oke, anak itu simpul yang memiliki induk orang tua. Yang termasuk anak itu ya daun yang termasuk ya. Lalu lah di sini ada istilah daun atau simpul terminator ataupun leaf ya.
itu simpul yang tidak memiliki anak. Jadi yang paling ujung, simpul yang berada di paling ujung, yang kedalamannya paling dalam, gitu ya. Lalu kalau node interior atau simpul interior itu apa? Simpul yang bagaimana? Yang bukan sebagai daun pokoknya. Jadi simpul interior itu simpul yang bukan sebagai daun. Jadi simpul yang mempunyai anak, entah anaknya cuma satu, entah anaknya dua. Nah, gitu ya. Termasuk juga interior itu termasuk juga root ya, termasuk juga root karena root bukan daun ya. Jadi semua simpul yang bukan daun itu adalah simpul interior. Jadi meskipun di sini namanya interior, bukannya di dalam begitu ya. Jadi root juga masuk simbol interior. Oke ya. Lalu level itu kedalaman atau posisi ditinjau dari akar. Ditinjau dari akar. Jadi akar itu mempunyai level 0 tentunya ya. Level 0. Lalu anaknya akar itu mempunyai level 1 anaknya karena di situ ada satu satu apa? Sisi ya menghubungkan akar dengan anaknya itu kan cuma satu sisi ya. Oke, itu berarti anaknya akar itu level 1 dan seterusnya kan. Di bawahnya itu level 2 dan seterusnya. Nah, level tertinggi dari pohon itu adalah istilah lainnya adalah kedalaman pohon atau tinggi pohon. Level tertinggi level tertinggi pohon itu adalah kedalaman pohon atau tinggi pohon. Nah, level tertinggi pohon itu eh, biasanya itu posisinya daun ya, daun yang paling ujung ya, daun yang paling ujung karena ada daun yang mungkin mana ya. Nah, misalkan ini F ini kan daun, N ini daun, tapi kedalamannya sama-sama 2 ya. Oke, saya bandingkan misalkan yang ini, yang tengah ini ya. D ini daun, N juga daun. Tapi kalau N ini kedalamannya adalah 2, tapi D ini kedalamannya adalah 3. Ya kan? Levelnya level 3. Level 0, level 1, level 2, level 3 gitu ya. Oke, seperti itu. Ya, jadi pohon biner ini mempunyai kedalaman 3. Jadi kedalaman 3. Atau tinggi pohon biner ini adalah 3. Begitu ya. Oke, di level tertinggi pohon itu adalah kedalaman pohon ataupun tinggi pohon. Nah, sekarang derajat. Derajat dari pohon biner itu apa? Derajat dari pohon biner adalah eh, sebentar. Derajat dari pohon biner ada derajat. Begini, begini. Derajat dari pohon biner itu adalah banyaknya anak dari suatu interior. Interior itu apa? Interior tadi apa? Loh, derajat itu banyaknya anak. Dari siapa? Dari suatu interior. Interior itu apa? Di node interior apa? Hah? Node interior? Halo, node interior apa? Ya, simbol interior apa? Simbol interior apa? Salah satu. Simbol interior di suatu pohon apa? Nah, maksudnya nggak ada Simbol yang punya anak, Pak. yang punya anak ya. Simbol interior adalah simbol di pohon yang mempunyai anak, yang mempunyai anak. Makanya di sini derajat adalah banyaknya anak dari suatu node interior. Nah, kalau di pohon biner tentunya derajat di pohon biner itu eh, maksimal 2. Karena apa? Karena pohon biner itu setiap node interior itu mempunyai anak maksimal 2. Nah, gitu ya. Nggak ada yang 3. Kalau kalau node-nya kalau anaknya ada yang 3 ya namanya bukan biner kan gitu kan. Lalu ukuran pohon. Ukuran pohon. Jadi ukuran pohon dengan tinggi pohon beda ya.
Jadi kalau tinggi pohon itu kedalaman, tinggi pohon atau kedalaman pohon itu adalah level tertinggi dari pohon itu, kalau ukuran pohon adalah jumlah simpul di dalam pohon. Jumlah simpul atau banyaknya simpul dalam pohon itu. Simpul yang mana saja? Semuanya. Ya, termasuk nut interior, akar, nut-nut yang lainnya selain akar yang punya anak, dan juga nut yang berupa pohon, yang berupa daun ya, atau leaf ya. Oke ya. Nah ini di gambar 63 ini adalah contoh pohon biner ya. Contoh pohon biner, contoh pohon biner ya, yang mana adalah akarnya atau rootnya itu jelas K, lalu daunnya atau leafnya itu adalah D, I, L, U, gitu ya. Lalu kalau kita tentukan level dari setiap node atau setiap simbol, maka K-nya level 0 karena itu root, lalu A dan M itu level 1 karena ini anaknya root, gitu. Terus berikutnya E, L, M itu level 2, eh, terus D, I, dan U itu level 3. Maka tinggi dari pohon ini adalah 3. Kedalaman pohon ini adalah 3, gitu ya. Nah, ukuran pohon ini ukurannya ini berapa nih? Berapa nih? Ukuran dari pohon ini berapa? Ukuran pohon ini berapa? 9 ya. Yaitu banyaknya simpul yang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya. 9. Ya, 9. Nah, banyaknya daun itu ada 4, berarti yang limanya adalah node interior atau simpul interior. Jadi yang simpul interior adalah K, A, M, E, sama N. Itu semuanya adalah node interior atau simpul interior. Lalu daun atau leaf D, I, L, U, gitu ya. Oke, jelas, jelas. Ini penjelasan atau rincian keterangan dari gambar 3 yang ini ya. Rinciannya di situ tinggi pohon atau kedalaman pohon adalah 3, ukuran pohon adalah 9, karena banyaknya simpul di pohon itu ada 9, semuanya ya, baik node interior maupun daun ya. Nah ini perinciannya adalah dari 9 itu perinciannya semacam ini, yaitu node interiornya ada 5 ya, ada 5, yaitu ada amati sendiri di situ, ada ini namanya, lalu yang 4 lainnya adalah daun atau leaf ya. Terus akar tentunya level 0, ini level dari setiap titik simbol ya, setiap titik simbol, nah seperti itu ya. Oke, sudah jelas saya pikir. Nah sekarang kelebihan dari struktur data pohon biner ya. Kelebihan dari struktur data pohon biner dibanding struktur data lainnya yang sudah kita pelajari, dari pertama adalah tumpukan, stack, terus barisan atau array ya, array 1 dimensi, 2 dimensi, lalu queue antrian, terus senare linked list ataupun double linked list ya, senare ataupun senare berantai. Nah, kelebihan dari struktur data pohon biner itu adalah kecepatannya di dalam menyisipkan data di pohon biner itu, kecepatannya cepat, ya, menyisipkan cepat. Lalu kecepatannya juga di dalam menghapus data, ya. Lalu kecepatannya juga di dalam mengurutkan data. Ini. Jadi ini mempunyai kelebihan dibanding struktur data yang sebelumnya sudah kita pelajari ya, dari awal urutannya tumpukan, terus array, terus antrian, terus linked list ya, termasuk linked list ganda. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana menghapus data di pohon biner ya. Jadi data yang bisa kita hapus dari pohon biner itu adalah simpul. Simpul yang mana? Banyak kemungkinan di sini, yaitu simpul mungkin daun, kemungkinan pertama daun, kemungkinan kedua adalah simpul yang memiliki satu anak, ya.
Kemungkinan ketiga adalah simpul yang memiliki dua anak. Itu di pohon biner ya. Oke, lalu eh, beberapa operasi yang bisa dilakukan pada pohon biner. Yang pertama adalah menciptakan pohon biner kosong, jadi menghapus apa elemen-elemen dari pohon biner itu ya secara sekuensial ya. Lalu yang kedua adalah menjelajahi pohon biner itu untuk mendapatkan isi seluruh simpul ya, untuk mendapatkan isi dari keseluruhan simpul. Yang namanya nanti adalah apa penelusuran ya, penelusuran secara eh, ada tiga macam nanti penelusuran secara in order, in order traversal, post order traversal, lalu pre-order traversal ya. Oke, lalu juga menyisipkan simpul, lalu juga mencari data pada sebuah simpul dan menghapus simpul. Oke ya, jadi nanti yang bisa kita rasakan di sini nanti bagaimana menghapus simpul. Oke, lalu bagaimana menjelajahi semua simpul di pohon biner itu nah, dengan berbagai cara, ada tiga cara nanti ketiga-tiganya kita pelajari ya. Oke. Nah, aplikasi pohon biner. Aplikasi pohon biner. Nah, salah satu aplikasi di pohon biner adalah yaitu pengurutan data. Ya, pengurutan data hmm, pada pada BST, pada binary search tree. Jadi pada pohon biner yang dipakai untuk menyimpan sekumpulan data. Ya, gitu. Nah, mungkin Anda foto dulu ini apa namanya yang atas itu tentunya apa namanya ada 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 karakter, ada 9 huruf ya. Ada 9 huruf yang kita mau masukkan eh, ke pohon biner ya. Jadi kita akan membuat yang namanya BST, binary search tree. Anda foto coba itu. Anda foto, Anda foto, sudah difoto? Sudah difoto? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi ada 9 karakter di sini mau membentuk pohon biner, mau membentuk BST ya, mau membentuk BST yang yang mana BST-nya itu menampung 9 karakter ini ya. Ya tadi sudah dicontohkan di depan tadi ya seperti tadi gitu. Nah, oke ya. Jadi nah, karakter yang pertama kali diberikan ke kita adalah K. Udah, berarti K-nya otomatis sebagai root akar ya. Lalu berikutnya adalah A. Karena A lebih kecil dari K, maka di sebelah kirinya K. Habis itu M. Karena M lebih besar dari K, maka di sebelah kanannya K. Gitu. Setelah M adalah F. F lebih kecil dari K, maka ke sub pohon kirinya K. Sub pohon kiri, jadi ke kiri ketemu A. Dengan A besaran F, maka F adalah di kanannya A. Gitu kan? Berikutnya N. Berikutnya N. N itu dibanding dengan K lebih besar dari K. Jadi N-nya lebih besar dibanding K. Maka N harus berada di sub pohon kanan. Jadi kanan, ke kanan ketemu M. Ketemu M dibandingkan. Masih besar N. Maka N-nya adalah di kanannya M. Gitu kan ya. Setelah N adalah D. Setelah N adalah D. 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 D kita bandingkan dengan K. Lebih kecil D. Maka D adalah di sub pohon kirinya K. Ke kiri ketemu A. Dengan A lebih besar D,
maka D nanti berada di kanannya A. Ke kanan A ketemu F. Dibandingkan dengan D, D-nya lebih kecil dibanding F. Maka D-nya adalah anak kirinya si F. Nah, gitu ya. Setelah D, terus G. G dibandingkan dengan K lebih kecil G. Maka ke kirinya G. Ke kiri ketemu A. Dibandingkan dengan A lebih besar G. Maka G berada di kanannya A. Ke kanannya A ketemu F. F dengan G lebih besar G. Maka G berada di kanannya F atau sebagai anak kanannya F. Seperti ini ya. G lalu L. L ya. G ini ya, yang terakhir saya ini lagi ya. Saya ini lagi di sini ya biar enggak nih. Jadi ini yang terakhir ini di apa di eh, dibuat lagi di paling kiri ya. Ini paling kiri ya. G. Nah ini biar nggak lihat ke slide di atasnya. Lalu L dengan K lebih KL lebih besar L, maka L ke kanannya K. Ke kanannya K ketemu M dengan L lebih kecil L, maka L adalah sebagai anak kirinya M, gitu ya. Setelah L adalah V. V dengan K lebih besar V, maka V adalah di sub pohon kanannya K. Ke kanan ketemu M. M dengan V besar V, maka ke kanannya M ketemu N. N dengan V lebih besar V, maka V adalah sebagai anak kanan dari N. Begitu ya. Nah, ini adalah urutan penyusuran binary tree dengan yang namanya BST. Binary search tree. Ya. Oke, sudah jelas ya, membuat BST jelas ya, bisa ya. Oke, nah ini sifatnya BST. BST adalah struktur data yang mempunyai beberapa sifat berikut. Pertama, setiap simbol mempunyai nilai, setiap simbol tadi mempunyai nilai, dan tidak ada simbol yang mempunyai nilai yang sama. Jadi di pohon biner, di BST, itu simpul-simpulnya itu nilainya saling berbeda ya, tidak boleh ada yang sama. Nah, jadi kalau ada data yang nilainya sama ya cukup diwakili oleh satu simpul saja, gitu ya. Sifatnya kedua, jika anak kiri ada, jadi di kirinya root ya, maka semua simpul di anak kiri itu pasti semuanya lebih kecil dari akarnya pasti. Sebaliknya, semua simpul di anak kanan dari BST ya atau yang disebut sub pohon kanan, maka setiap simpul di sub pohon kanan itu pasti lebih besar dari nilai akarnya. Gitu ya. Sudah jelas. Nah, sekarang kita mau mau apa namanya menghapus data atau menghapus simpul yang berada di pohon biner ya dengan berbagai macam kemungkinan simpul yang mau kita hapus. Kemungkinan yang pertama adalah simpul yang mau kita hapus itu tidak mempunyai anak. Jadi berupa daun ya, daun. Jadi simpul yang tidak memiliki anak. Kemungkinan kedua, simpul yang akan dihapus hanya memiliki satu anak, gitu ya. Terus kemungkinan ketiga adalah simpul yang akan kita hapus memiliki dua anak. Oke, ini pohon biner, jadi anaknya maksimal dua. Oke, jadi kemungkinannya cuma itu yang mau dihapus, simpul yang mau dihapus itu kemungkinannya cuma itu. Jadi kemungkinan pertama simpul yang akan dihapus itu berupa daun. Kemungkinan kedua simpul yang mau dihapus itu adalah simpul yang anaknya cuma satu. Atau kemungkinan ketiga simpul yang mau dihapus adalah simpul yang anaknya maksimal yaitu dua. Oke. Nah, ini penghapusan simpul dengan kondisi satu, yaitu bahwa simpul yang dihapus itu berupa eh, daun, yaitu simpul yang tidak memiliki anak. Misalkan yang mau dihapus di sini hapus ya. Nah,
Setelah dihapus, bagaimana bentuk dari pohon binernya? Ya, setelah dihapus, ya tidak berubah, tidak berubah. Jadi karena di sini E-nya dihapus, di mana E itu adalah anak kanannya D, setelah dihapus tentunya anak kanan dari D nggak ada. Nah, gitu ya. Udah, yang lainnya tetap ya. Nah, yang lainnya tetap. Oke, jelas ya. Lalu penghapusan simpul dengan kondisi yang kedua, yaitu bahwa simpul yang dihapus di sini hanya memiliki satu anak, hanya memiliki satu anak. Misalkan yang dihapus di sini misalkan D, ini kan ya D. Dihapus. D-nya di sini mempunyai satu anak. Bisa D, bisa P misalkan ya. Bisa D, bisa P. Jadi misalkan D yang dihapus, D dihapus. Nah, karena D itu dihapus, berarti D itu anak A, D itu induknya E, lalu induknya E dihapus, maka E-nya sekarang nginduk ke orang tuanya D. Jadi E-nya ini nginduk ke orang tuanya D. Berarti K ya. Maka setelah D-nya dihapus, maka menjadi seperti ini. Jadi E yang tadinya sebagai anak kanannya D, sekarang D-nya dihapus, maka E-nya menjadi anak anak kirinya K, anak kirinya K kan ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jelas ya. Jadi ini sudah dua kemungkinan yang simbol yang kita hapus. Kemungkinan yang pertama, simbol yang kita hapus itu adalah sebagai daun, jadi tidak berubah, susunan di pohon binernya tidak berubah sama sekali. Kemungkinan kedua, simbol yang dihapus adalah simbol yang hanya memiliki satu anak. Dalam hal ini di sini dicontohkan simbol D yang memiliki satu anak saja yaitu E. Bisa juga dicontohkan yaitu P misalnya P. Bisa juga dicontohkan P misalnya P yang dihapus, maka kalau P yang dihapus maka nanti N-nya sebagai anak kanan dari K. Begitu ya. Oke. Lalu kemungkinan ketiga, bahwa simbol yang dihapus adalah simbol yang memiliki dua anak. Nah, di sini ya, nah, di sini yang dihapus, yang simbol yang memiliki dua anak yang dihapus itu adalah ekstrim ini, yaitu yaitu apa namanya simbol akar dihapus, akar dihapus. Jadi ini C-nya udah nggak ada lagi, maka C-nya tentunya harus diganti oleh simbol lain ya, harus diganti oleh simbol lain. Nah, biar apa? Karena di sini C-nya kan mempunyai subpohon kiri dan subpohon kanan ya. Kalau C-nya ini dihapus, ya nanti akan berantakan. Maka ini dihapus, C dihapus ya. Di mana C ini memiliki dua anak, maka siapa penggantinya? Siapa penggantinya? Penggantinya adalah simpul yang terkecil yang ada di pohon kanan. Simpul yang terkecil yang berada di sub pohon kanan. Jadi yang terkecil berarti sini adalah D. Ini berarti D ya. Maka D-nya naik mengganti C, D-nya hapus, maka E-nya menjadi anaknya K, anak kiri. Nah, seperti ini. Oke, jelas? Jelas ya? Oke, jelas ya? Halo, Anda pada di mana ini? Jelas, Pak. Anda pada di mana? Di kampus atau di rumah masing-masing jam segini? Ada yang di kampus, ada yang di rumah, Pak. Oh, maaf, ada yang masih di kampus ya. Oke ya. Jadi di sini ketiga kemungkinan simpul yang dihapus sudah diberi contoh ya. Jadi yang pertama, kemungkinan pertama adalah simpul yang dihapus adalah berupa daun. Lalu kemungkinan kedua, simbol yang dihapus adalah simbol yang merupakan node interior atau simbol interior yang hanya memiliki satu anak ya. Lalu kemungkinan ketiga adalah bahwa simbol yang dihapus adalah simbol yang memiliki dua anak. Ya. Nah,
Oke, jadi contoh di kemungkinan ketiga ini simbol yang dihapus adalah simbol C. Maka karena ini simbol C dihapus, maka yang menggantikan posisi C-nya ini siapa? Adalah not yang terkecil yang ada di sub pohon kanan, alias yang lebih besar dari C, tetapi yang paling kecil di antara not-not yang ada di sub pohon kanan. Berarti yang paling kecil yang berada di sub pohon kanan adalah not atau simbol D. Ya, gitu kan. D naik ke sini, maka K-nya sekarang anaknya putus karena D naik, dan sekarang anaknya D naik. Berarti anaknya D yaitu E naik sebagai anak kirinya K. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelas apa namanya itu tadi. Kalau kalau ada note yang dihapus seperti tadi ya, maka yang menggantikan tadi seperti tadi. Jika yang dihapus itu simbol C, yang contoh tadi dalam hal itu tadi contohnya C-nya itu adalah sebagai akar, maka yang menggantikan simbol C adalah simbol yang berada di sub pohon kanan yang paling kecil. Ya. Simbol yang berada di sub pohon kanan yang terkecil. Nah, tentunya tetap masih lebih besar dari C ya. Oke. Nah, sekarang menampilkan isi dari pohon biner. Menampilkan isi dari pohon biner ya. Jadi ditampilkan urutannya seperti apa. Nah, di sini ada 3 metode yaitu pre-order traversal, lalu in-order traversal, dan post-order traversal. Nah, traversal itu sendiri apa? Jadi traversal itu mengunjungi seluruh simpul di dalam pohon. Ya, seperti itu ya. Nah, ada 3 cara pengunjungan seluruh simpul yang berada di dalam pohon. Yang pertama adalah pre-order traversal. Jadi kalau pre-order traversal itu apa namanya? Induknya itu dibaca terlebih dahulu ya. Induknya ditelusuri terlebih dahulu, baru ke anaknya. Anaknya itu induknya dulu ini, induknya dulu pre-order, terus anak kiri baru anak kanan. Itu kalau pre-order. Lalu kalau yang kedua in order maka yang dibaca terlebih dahulu adalah anak kiri dari suatu simpul, anak kiri, terus induknya baru anak kanan. Itu in order. Lalu yang ketiga adalah post order ya. Cara bacanya adalah post order itu yang dibaca atau yang ditelusuri adalah atau yang dikunjungi adalah anak kirinya dulu, terus anak kanan, baru induk. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya saja ini. Pre-order traversal, ini penjelasannya ya. Penjelasannya sih. Proses untuk mengunjungi seluruh simpul dalam pohon dengan menggunakan pendekatan pre-order traversal ada sebagai berikut. Yang pertama, kunjungi simpul akar terlebih dahulu. Akar dulu. Simpul akar. Sebelum mengunjungi kedua sub pohonnya. Nah, gitu ya. Sebelum mengunjungi kedua sub pohonnya. Jadi pre-order tadi, apa namanya, induknya dulu. Simpul induk, terus anak kiri, baru anak kanan. Gitu ya. Oke. Pre-order. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ini gambaran pre-order traversal. Jadi apa? Angka-angka ini adalah urutan penelusuran dari simpul-simpul itu. Ya. Urutan penelusuran dari simpul-simpul itu. Ya. Jadi kalau kalau apa pohon binirnya cuma semacam ini, ada 3 node semacam ini. Kalau secara pre-order, maka yang dikunjungi pertama kali adalah C. Setelah itu anak kiri, berarti A. Baru yang terakhir adalah anak kanan, yaitu R. Nah, maka ini hasil pengunjungan secara pre-order traversal untuk pohon yang semacam ini, pohon ini ya, itu adalah hasilnya adalah C, A, R. Nah, berikutnya, di sini ada pohon biner yang lebih banyak
simpulnya, lebih banyak ada 6 ya, dan simpul, lalu mau dikunjungi secara pre-order. Maka ya induk dulu nomor 1. Terus nomor 2 adalah anak kiri. Terus berikutnya adalah anak kanan. Anak kanan. Nah, anak kanan itu R ini ya. R ini sebagai induk. Induknya siapa? Induknya K. Karena pre-order maka induk dulu kan. Induk dulu baru anak kiri ya. Anak kiri. Ya, ya, berarti induk. Nah, jadi R ini sebagai anak kanannya C dan juga sekaligus sebagai induknya K. Ya kan? Jadi saya ulangi. C itu induk, terus anak kiri yaitu A, nomor 2, terus nomor 3 adalah anak kanan yaitu R. Setelah R berarti anak kiri kalau punya ya 4. Setelah 4 eh, anak kanan kalau punya tapi nggak punya anak kanan ya sudah anak kiri 4. Nah, 4 ini ya itu K. K itu sekaligus sebagai induk yaitu induknya E dan induknya P. Maka setelah K, maka yang perlu dibaca adalah E. E urutan kelima, baru P urutan ke-6. Begitu ya. Itu gambaran pre-order traversal. Nah ini yang lebih kompleks lagi, apa namanya, pohon binernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuma 12 simbol gitu ya. Cuma 12 simbol. Jadi ini kalau ditelusuri secara pre-order traversal, maka yang pertama adalah C, itu sebagai induk. Terus anak kiri yaitu A, terus anak kanan yaitu R. Nah, R ini sebagai induk ya, sebagai induk yaitu anaknya apa? Yaitu induknya si K sama U ya. Maka setelah R tadi setelah mengunjungi R, lalu ke anak kiri dulu K. Nah, di K ini juga memiliki anak kiri dan anak kanan. Maka setelah K, maka anak kiri dulu. Anak kiri itu D. Setelah D, anaknya K, maka setelah D, pikir lagi. D-nya ini bukan paling ujung. Karena D-nya ini mempunyai anak, yaitu anak kanan, yaitu E. Maka setelah D dibaca, harusnya anak kiri. Tapi karena anak kiri nggak punya, maka terus anak kanan, yaitu E. Itu ya. Setelah E, maka adalah anak kanannya K, yaitu P. P ya. Setelah P, maka anak kirinya P, yaitu N. Setelah N, maka anak kanannya P. Anak kiri, anak kirinya X. Nah, anak kirinya X nggak ada, maka langsung anak kanannya X, yaitu Y ya. Ya, maka hasil penelusuran secara pre-order traversal urutannya adalah ini urutannya ya. Nah, mungkin nanya nih, ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misalkan ada 12, apa namanya? Ada 12 simbol ya. Karena kalau ujian mungkin sampai 30-an begitu kan ya. Lalu kalau yang depan tuh benar nih kan ya. Tetapi yang 3 paling belakang itu salah urutannya. Bagaimana? Ya salah ya. Tapi tidak salah total ya, mungkin ada nilainya, cuman nggak maksimal gitu ya. Itu pre-order ya. Seperti itu ya pre-order ya. Lalu yang kedua adalah in order. Jadi kalau pre tadi induknya duluan, itu baru anak kiri terus anak kanan. Kalau in order maka induknya di tengah-tengah. Di tengah-tengah berarti ada yang pertama terus ada yang terakhir. Ya. Yang pertama adalah anak kiri terus induk baru anak kanan. Begitu ya. Itu in order. Nah, semacam ini contohnya ya. Ini penjelasan saja, ini penjelasan nih ya. Ini penjelasan. Jadi proses in order traversal adalah sebagai berikut: jelajahi pada sub pohon kiri secara in order ya, sub pohon kiri dulu in order. Terus baru
induknya, setelah itu baru subpohon kanan secara in order. Nah, gitu ya. Jadi sudah bisa membedakan antara pre-order dan in order. Jadi kalau pre-order itu induknya dibaca terlebih dahulu, baru anak kiri, terus anak kanan. Kalau in order, maka anak kiri dibaca terlebih dahulu, baru induk, baru anak kanan. Gitu ya. Oke, ini in order. Oke, coba Anda baca dulu. Saya mau ke kamar mandi sebentar. Itu in order ya, Anda lihat dulu seperti itu, lalu nanti yang, ya ini, mungkin Anda lihat dulu yang ini. Sebentar ya. Sebentar. Ya, kita mulai. Ini tinggal dikit kok. Materinya cuma dikit. Ini bab 6 yang dikit. Ini pertemuan kelima. Lalu nanti pertemuan ke-6 adalah bab 7 dan 8. Itu sorting ya. Di situ nanti akan mempelajari apa ya, 6 algoritma. 6 algoritma sorting ya. Bab 7, 8. Itu pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-7 bab 9, 10. Bab 9 itu searching. Nah, cuma membahas pencarian secara linear dan pencarian secara biner ya. Terus bab 10-nya itu adalah tabel hash ya. Hash ya. Oke, kembali ke sini. Itu gambaran in order traversal. In order. Jadi induknya dibaca di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara apa? Antara kedua anaknya. Yang mana dulu anaknya? Anak kiri dulu, terus induk anak kanan. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau yang kecil seperti ini urutannya. A, terus C, terus R hasilnya ya. Terus kalau yang ini agak gedean dikit, yaitu ada 6 titik simbol, ada 6 titik simbol, ada 6 simbol. Maka in order, anak kiri dari root, berarti A, terus C, terus mestinya terus R ya. Cuman R ini kan selain anak kanannya C juga sekaligus sebagai induknya K. Betul ya? Ya kan? R-nya ini anak kanan C, tapi sekaligus merupakan induknya K. Maka karena R ini sebagai induknya K, dan K ini anak kiri dari R, maka antara R dengan K dibaca dulu anaknya. Antara R dengan K dibaca dulu K, tentunya ya. Tetapi K juga mempunyai anak nih, mempunyai anak, yaitu E dan P. Bahkan mempunyai 2 anak. Maka K tidak dibaca langsung, tetapi harus dibaca dulu anak kirinya, baru K, baru anak kanan gitu ya. Oleh karena itu, maka di sini itu A, terus C, itu induk, terus anak kanan mestinya, anak kanan, R, tetapi R mempunyai anak. Anaknya cuma anak kiri, yaitu K. K atau? Belum baca. K mempunyai anak juga, anak kiri dan anak kanan. Maka 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 yang berikutnya dibaca adalah anak kirinya K, ya, 3, yang ketiga, urutan ketiga, terus K, baru anak kanannya K. Oke, ini urutan kelima, ini urutan ketiga, urutan keempat, urutan kelima. Setelah itu baru ke R.
Nah, yaitu induknya K, ya kan? Ya, K. Oke, jelas? Jelas ya? Jadi nanti tugas eh, kelompok juga membuat semacam ini, ya, membuat semacam ini ya. Jadi diberikan jumlah data, diminta untuk membuat BST seperti ini, BST ya, BST seperti yang tadi, cara disimpannya, menyimpan sejumlah data, sejumlah karakter di pohon biner ya, yang namanya BST tadi ya. Terus setelah BST-nya jadi dan betul tentunya ya, maka diminta untuk menelusuri semua simpul yang ada di pohon biner tersebut secara 3 metode. Jadi ketiga-tiganya nanti hasilnya seperti apa. Oke ya. Nah ini lebih banyak apa namanya simpulnya ada berapa? 12 kalau nggak salah. 3, 5, 9, 12 ya. 12 ya. Oke. Secara in order. Maka pertama kali adalah A, terus induknya C, terus induknya C, terus anak kanan R, tapi anak kanan R punya anak juga yaitu K, maka tidak dibaca. K juga punya anak yaitu D dan P, anak kiri anak kanan, maka K tidak dibaca terlebih dahulu, tapi harus anaknya dulu, D dan P. Nah, lalu D sebagai anak kirinya K mempunyai anak juga yaitu E, yaitu anak kanannya D, maka 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 urutan pertama adalah A, terus C, terus C, terus C, terus C, terus in order ya. Terus harusnya anak kirinya D, tapi anak kirinya D nggak ada. Maka langsung D, urutan ketiga D, urutan keempat anak kanannya D, ya kan? Urutan kelima adalah induknya D, ya kan? Induknya D. Urutan berikutnya adalah anak kanannya P, tapi anak kanannya K yaitu P, tapi P punya anak, maka setelah K terus ke anaknya P yaitu anak kiri loh ya. Kalau anak kanan beda, beda ceritanya. Jadi setelah K lalu ke anak kirinya P, setelah itu baru ke P, setelah itu ke anak kanannya mestinya kan, tapi anak kanan nggak punya. Maka setelah P terus ke yaitu ke induknya si K yaitu R. Setelah R tentunya ke anak kanannya si R yaitu U mestinya ya. U kan. Tapi U punya anak maka U nggak langsung dibaca tetapi ke anaknya dulu. Nggak langsung U tetapi ke anaknya dulu yaitu anak kirinya dulu yaitu S. Setelah S baru ke induknya S yaitu U. Setelah U baru ke anak kanannya si U yaitu X mestinya tetapi X punya anak juga tetapi punya anak yaitu anak kanan maka bentar. Setelah U terus ke anak kanannya yaitu X. X punya anak lah tapi anak kanan ya. X punya anak tapi anak kanan maka antara X dengan Y, antara X dengan Y kan duluan X bacanya karena in order ya. Anak kiri induk anak kanan lah, Y-nya lebih belakangan. Ya, seperti itu. Jadi urutan penelusuran secara in order adalah ini A, C, terus D, A, C, D, terus E, ya, betul ya, E, terus K, terus N, terus P, setelah P terus R, setelah R terus S, setelah S terus U, betul ya. Setelah U terus anak kanannya U yaitu X. Setelah X terus anak kanannya X yaitu Y. Gitu ya. Ini in order. In order seperti itu ya. Oke. Oke, jelas? Sampai sini jelas? Yaitu pre-order dan in order. In order jelas ya? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Nah, nanti kalau ujian enggak cuman 12 atau ini nah, apa namanya elemennya mungkin sampai 40 begitu ya. Diminta untuk buat PST-nya dulu terus diminta menelusuri secara tiga-tiganya gitu ya. Oke. Nah, ini penjelasan secara oh ini post order. Kalau post
pos ya, itu induknya terakhir. Jadi anak kiri dulu, terus urutan kedua anak kanan, baru induk ya. Itu post order ya. Nah, ini penjelasannya seperti ini. Di post order traversal. Post order traversal didefinisikan sebagai berikut. Langkah pertama, jelajahi pada subpohon kiri secara post order juga. Terus jelajahi subpohon kanan secara post order juga. Baru kunjungi simpul induk ya. Oke, itu aja. Ini contohnya. Ini eh, ringkasannya. Ya tadi, kalau pre-order, induk dulu, baru anak kiri, anak kanan. In order, anak kiri, baru induk, baru anak kanan. Post order, anak kiri dulu, terus anak kanan, baru induk. Ya, gitu. Nah, ini post order. Post order yang kecil ini ya, post order, maka anak kiri, yaitu A, terus anak kanan, yaitu R, terus induk, yaitu C. Jadi ini hasilnya adalah A, R, C. Terus yang di sini, dari atas, ini rootnya adalah C, ya. Maka anak kirinya C, itu A. Terus anak kanan mestinya, anak kanannya C, tapi yaitu R ya. Tetapi R ini mempunyai anak, ya, maka dia tidak bisa langsung dibaca karena harus anaknya dulu. Post order harus anaknya dulu, yaitu anak kiri, anak kanan. Ya, punya anak, R-nya punya anak, maka nggak bisa dibaca, nggak bisa langsung dibaca, tapi harus ke anaknya dulu yang dikunjungi ya. Anaknya R yaitu K. Nah, K. Nah, K nggak bisa juga langsung dibaca karena K mempunyai anak, malah dua anaknya. Nah, dua ya. Maka sebelum membaca K, maka ke anak kirinya K terlebih dahulu ya. Anak kirinya K yaitu E. Jadi E ini urutan kedua. Terus baru anak kanannya K yaitu P, urutan ketiga. Terus baru K, yaitu induknya. Terus setelah K baru ini anak kirinya R. Nah, terus anak kanannya R nggak ada, maka setelah K terus induk yaitu R ya. Setelah R induk, lah induk ini R ini sebagai anak kanan dari C, maka setelah R baru C. Maka ini hasilnya adalah A, E, P, kalau penelusuran secara post order ya, A, E, P, K, R, C. Itu post order ya. Nah ini yang lebih besar, sama, datanya sama seperti tadi, cuman ini ditelusuri secara post order. Yang pertama adalah A. A, terus mestinya R. Tapi karena R punya anak, maka nggak bisa langsung dibaca. Jadi ini mestinya panahnya nggak ada panah langsung ke R, ini belok begitu ya. Ini itu belok begini. Jadi nggak ada panah ke R mestinya nih gambarnya. Kalau ada panah langsung itu artinya kan ditunjuk, artinya langsung dibaca kan. Ini enggak nih. Mestinya ke R tapi belok. Karena R punya anak maka belok, belok dulu. Ke K, tapi karena K itu juga punya anak, maka ke anak kirinya dulu. Anak kirinya K yaitu D. D, D punya anak, D punya anak, maka mestinya ke anak kirinya dulu. Tapi anak kiri nggak punya, punyanya anak kanan. Maka terus ke anak kanannya dulu yaitu E, ya. Setelah anak kanan dibaca, baru ke induknya yaitu D. Setelah D dibaca, maka D itu kan anak kiri dari si K. Maka terus ke anak kanannya si K, yaitu P. Tetapi P punya anak, yaitu anak kiri, maka sebelum P adalah N, yaitu anak kirinya, yaitu N. Setelah N baru anak kanannya P, tapi anak kanannya P nggak ada, maka langsung ke P, yaitu sebagai induk. Induknya N ya. Setelah P, maka baru ke K. Itu K itu adalah induknya P, ya, induknya P. Setelah K, maka ke K ini sebagai anak kiri dari R ya. Maka setelah K ke anak kanannya R yaitu U. Tapi U mempunyai anak, maka nggak bisa langsung dibaca, tapi harus ke anaknya dulu. Khususnya anak kiri yaitu S. Ya, jadi langsung S ya. Setelah K langsung S itu anak kirinya U. Setelah itu baru ke anak kanannya U yaitu X. Tetapi X mempunyai anak yaitu anak kanan. Maka sebelum X tapi ke anak kanannya si
X dulu yaitu Y. Ya. Kenapa ke Y dulu? Karena post order. Kenapa post order? Emang kenapa kalau post order? Kalau post order induknya dibaca setelah kedua anaknya gitu ya. Oke. Jadi setelah S itu ke Y, Y. Setelah Y ke X yaitu ke induknya Y, ya kan? Setelah X ini sebagai anak kanannya U, maka setelah X ke U, U itu induknya X. Setelah U itu sebagai anak kanan R, maka terus ke R, ya kan? R, R juga sebagai anak kanannya C, maka setelah R baru C, nah, gitu ya. Itu hasilnya, gitu ya. Lalu berikutnya, kan sudah selesai nih. Nah, udah selesai. Udah selesai. Tugas 4-nya nggak ada ya. Tugas 3. Oke, jadi sudah selesai. Materi bab 6 sudah selesai ya. Materi bab 6 sudah selesai. Materi bab 7 sama 8 minggu depan saja. Bab 7 dan bab 8 mungkin saya kirim sekarang saja dulu, nggak apa-apa. Anda baca dulu, gitu. Anda baca dulu ya. Baik. Bab 7, bab 8 itu minggu depan. Sebentar saya lihat dulu. Bab 7, bab 7 itu sorting. Kita membahas. Oh, tugas 4. Tugas 4 itu di bab 7 ya. Tugas 4 di bab 7. Tugas 4 di bab 7. Bab 7 itu membahas tiga algoritma sorting, yaitu sebentar saya lihat bubble sort, insertion sort sama selection sort. Bab 7. Terus bab 8-nya yaitu bab 8 itu ada in place sort, lalu cell sort, lalu merge sort, lalu quick sort. Oh, jadi tugas 4 dan tugas 5 itu semuanya sorting ya. Tugas 4 tadi yang 3 algoritma sorting yang pertama, tugas 5 adalah algoritma sorting, 4 algoritma sorting yang di bab 8 ya. Bab 8. Oke, jadi bab 7, bab 8 saya kirim terlebih dahulu. Terus bab 9, 10 nanti aja. Ya, saya kirim. Nanti Anda baca dulu ya. Bab 7 sama bab 8 kalian. Oke, sudah saya kirim ya bab 7 bab 8. Nanti Anda baca dulu, minggu depan kita jelaskan. Kalau bisa luring saya luring ya. Tadi nggak bisa karena siang tadi ada Zoom, harus ikut ya. Jadi saya memilih kuliahnya daring untuk hari ini. Oke ya, jadi materi bab 6 sudah selesai. Berarti perkuliahan pertemuan kelima sudah selesai ya. Ada pertanyaan barangkali sebelum saya meninggalkan Zoom? Cukup? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Karena cukup jelas, tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri perkuliahan kita sore ini. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di pertemuan ke-6. Materinya sudah saya kirim, Anda baca dulu pokoknya, biar cepat nanti membahasnya ya. Karena ada 7 algoritma sorting ya. Itu kalau dibaca terlebih dahulu, paling tidak Anda sudah paham, agak paham gitu ya. Nanti cepat menjelaskannya. Oke, saya akhiri pertemuan kita sore ini. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lip. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.